Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita selalu berenang dalam lautan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya tidaklah ada satupun orang yang mampu menghitungnya karena banyaknya. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, serta diciptakannya alam semesta untuk manusia, dan dipilihnya planet bumi, sebuah planet yang nyaman untuk kita tempati. Dibuatnya alam semesta untuk manusia dan suatu sunatullah yang tidak pernah berubah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 62, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali-kali tidak akan menjumpai perubahan pada sunatullah. Kita melihat keteraturan alam semesta ini pada dunia hewan dan tumbuhan. Mereka senantiasa tunduk pada peraturan Sang Pencipta. Mereka senantiasa konsisten dengan aturan-aturan yang diciptakan untuk mereka. Ketika Allah telah membuat mereka hidup berpasang-pasangan, hampir tidak pernah kita jumpai, bahkan dalam sebuah kandang sekalipun, hewan jantan kawin dengan hewan jantan lainnya, atau sebaliknya. Mereka semua tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil kudusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Akan tetapi wahai kaum muslimin, manusia yang diberi kelebihan nikmat yang paling utama berupa akal, tidaklah cukup dengan aturan-aturan alam ini. Banyak manusia yang menentang sunatullah. Dengan akal dan potensi hidup lainnya, berupa kebutuhan jasmani, naluri, dan hawa nafsunya, ternyata mampu melakukan penyimpangan dari aturan-aturan Allah, sehingga hal yang tidak kita temukan dalam kandang ayam sekalipun kita temukan dalam kehidupan manusia, yaitu perkawinan sejenis kelamin dan bahkan kawin dengan alat yang dibuatnya. Dari akibat ulah manusia semacam inilah kita bisa menyaksikan kerusakan yang dahsyat, berupa kerusakan moral, kerusakan tatanan kehidupan manusia, dan bahkan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, merupakan kenikmatan yang agung, sempurna, dan satu-satunya akan menjamin tercapainya kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat alam semesta ini adalah nikmat iman dan Islam.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Islam dengan akidah dan syariahnya merupakan aturan dan sekaligus jalan hidup yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam hal akidah dan ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal muamalah dan uqubah atau hukum. Karena itu, Islam merupakan karunia dan nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita manusia, yang dengan syariatnya lah manusia dapat mencapai keserasian dan kebahagiaan hidupnya di dunia ini, bahkan di alam akhirat nanti. Sungguh agung dan besar nikmat Allah yang diberikan kepada manusia berupa Islam yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakan syariat Islam secara kafah untuk mengatur aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Dan jika kita melecehkan nikmat yang berupa aturan-aturannya, baik sebagian apalagi keseluruhannya, sungguh kehinaan hidup di dunia dan azab Allah di akhirat yang akan kita terima. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sungguh sangat rugi orang-orang yang berpaling dari syariatnya. Dan berbahagialah mereka orang-orang yang senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Niscaya akan selamat hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.